Yosa, kembali lagi di Kako ini mate. Dan ini dia full manga One Piece chapter 1070 yang berjudul Manusia Terkuat. Yang dimana ya dilengkapi suatu cover story Jerma Double Six yang di sini berjudul berkumpulnya 5 ilmuwan untuk dunia dan juga kemanusiaan. Yang mana pada covernya jika diperhatikan ya mereka itu terlihat muda di sini dan juga tengah berpose dengan suatu senjata mereka itu. Dan ya mereka itu adalah Vegapunk yang masih mulus dan terlihat ada perban di jidatnya. Kemudian di sini ada si Sarklon yang mana bisa kita lihat dia mirip dengan Bucarati. Lalu ada Queen yang masih kurus sempurna dengan rambut model apinya terlihat menawan di sana. Selanjutnya ada juga Jaji yang bisa kita lihat miripkah dengan Sanji? Ya dari gayanya mirip, pakai jas dan mungkin warnanya kuning juga. Bagaimana menurut kalian? Dan yang terakhir di sini kita bisa melihat ada satu orang wanita yang tidak diperlihatkan wajahnya di sini. Namun daripada bagian bawahnya sepertinya ini merupakan style daripada Stasi. Kalau menurut kalian bagaimana? Nah, di awal chapter 1070 melanjutkan apa yang terjadi di chapter sebelumnya, di mana di sini ya kita bisa melihat Luffy terlihat mencoba menghampiri Sentomaru yang terkapar akibat serangan Luffy sebelumnya. Yang kemudiannya di panel berikutnya sambil mengeluarkan matanya, di sini Luffy ya meminta maaf kepada Sentomaru. Maaf, ini semua terjadi karena aku bertanya kepadamu pada saat itu. Dan di panel yang sama, di sini Sentomaru menjawab sambil sekarat. Bodoh, jangan meremehkanku. Aku melihatnya datang dan aku sudah mencoba untuk memblokirnya. Kemudian di panel berikutnya terlihat Lucia ngedumel di sini karena Sentomaru masih sadar. Dasar keras kepala, mendingan lu pingsan saja. Soalnya dengan adanya dirimu itu yang memiliki otoritas Serapim yang diutamakan lebih tinggi daripada kami, di mana selama kau masih sadar, kami tidak bisa mengendalikan Serapim. Kau tahu itu? Lalu di halaman berikutnya, Lucy melancarkan serangannya ke arah Sentomaru. Tetapi di saat yang sama, serangan Luffy datang dengan cepatnya yang dimana Luffy dengan teknik Gomu Gomu no Dawn-nya berhasil menghantam wajah Lucy dan juga menghempaskan Lucy ke suatu bangunan. Sementara itu, di sisi Luffy terus berputar, bahkan di halaman berikutnya putaran itu ya semakin kencang karena Luffy tidak bisa membuatnya berhenti. Lalu di panel berikutnya, Jinbe di sini berkata kepada Luffy, bergegaslah Luffy, jika kau ingin menyelamatkan Atlas, kita harus cepat sampai ke tempatnya Vegapunk. Dan terlihat ya di sini Jinbe menggontung Atlas di pundaknya. Tetapi di sini Luffy menjawab kalau dia tidak bisa berhenti, bahkan putarannya semakin kencang yang membuat Luffy menjadi bor menembus ke lantai bawah. Tentunya itu membuat Chopper bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Kemudian di halaman berikutnya, C atau S-Hawk melancarkan serangannya menggunakan sebilah pedangnya yang tepat ke para pasukan CP0 di sana. Slash, begitulah bunyinya. Sementara itu di panel berikutnya, si Shark atau Serapim Shark juga ikut melancarkan serangannya dengan meninju tanah di bawahnya yang menciptakan gelombang yang menghancurkan para agen CP0 di sana. Kemudian Shin berpindah menuju laboratorium tempat di mana Nami dan Vegapunk serta lainnya berada. Yang mana di sini ya terlihat Franky menangis karena menyaksikan Jinbe kecil atau si Shark itu menggunakan teknik daripada buah iblis Swim Swinomi, dan Franky mulai berkata, seharusnya di dunia ini tidak ada dua buah iblis yang sama. Apakah dengan begitu sahabatku my brother Senor Pink daripada Don Quixote family telah mati? Dan di panel berikutnya Vegapunk mengatakan, jadi kau memperhatikannya. Kalau iya, itu merupakan suatu hukuman yang terjadi di Impel Down pada saat ini. Dimana mendengar itu ya Franky cukup bertanya-tanya, Lalu kemudiannya Franky menduga apakah yang dimaksud Vegapunk soal hukuman di Peldon itu adalah soal buah iblis yang dibuat ulang. Dan Vegapunk menjawab pada saat membuat buah iblis buatan hanya TP Zoan lah yang dapat diproduksi.
Yang mana di panel berikutnya Nami merespon apakah itu mirip dengan yang dilakukan oleh Caesar Clone, yaitu smile. Dan Vegapunk menjawab, "Ya, dan orang itu harus mati saja." Dan di sini Vegapunk mengatakan ketika dia punya banyak waktu dan juga punya banyak uang, the special fruit atau buah iblis yang spesial bisa ia buat walaupun tidak ada jaminan yang pasti apakah buah iblis buatan itu bakalan awakening seperti yang aslinya atau tidak. Kemudian di halaman berikutnya Vegapunk menjelaskan kalau bicara soal logia, sebenarnya dalam pembuatan ulangnya terhadap jenis itu, aku atau Vegapunk telah mengerahkan segala cara tetapi tetap saja mustahil untuk membuat produksinya. Tetapi jika berbicara soal paramecia itu lain cerita, karena untuk paramecia kita hanya membutuhkan linear factor daripada usernya. Dan daripada linear factor tersebut itu akan bisa dimanfaatkan untuk menciptakan jenis darah khusus yang bisa diatur dan juga bisa membantu mendapatkan kekuatan daripada usernya, dimana itulah darah yang mengalir di sekujur tubuh Seraphim dan aku menyebutnya sebagai darah hijau. Yang mana bacotan Vegapunk itu ya membuat Franky kita habis pikir kalau Vegapunk menciptakan darah. Dan di panel berikutnya kita bisa melihat ya tubuh si Snake di lengannya mengalir darah hijau tersebut. Dan di panel berikutnya kita bisa melihat juga si Snake menggunakan Mero-Meronominya dan membantukan agen CP0 yang ada di sana. Kemudian kita berlanjut ke halaman berikutnya, terlihat si Bear yaitu Seraphim Kuma juga menggunakan teknik Nikyu Nomi yang di sana menghancurkan agen CP0. Sembari di panel yang sama, Vegapunk menjelaskan kalau membuat Seraphim adalah karya terbesarnya di dunia sains dalam sejarah lautan ini. Dan Vegapunk menyebutnya sebagai manusia terkuat. Dan di panel berikutnya, Franky merespon kalau itulah alasan yang mungkin menjadi kenapa si Chibukai dibubarkan. Dan Sanji mengatakan kalau ini dengan kata lainnya mereka itu adalah senjatanya para pasukan Marine. Dan Robin mengiyakannya kalau secara dasarnya ini adalah ancaman bagi kita. Kemudian di halaman berikutnya pindah scene menuju ke lantai bawah tempat pertempuran yang terjadi, di mana kita bisa melihat ya Lucy kembali bangkit di sini berusaha untuk menikam Sentomaru yang tergeletak lemas di sana. Tetapi di saat kemudiannya sebelum Lucy sampai ke tempatnya Sentomaru, Luffy dari bawah tanah muncul dengan kepala raksasanya sambil tertawa. Yang mana itu membuat Lucy cukup bingung, tetapi tidak ada waktu untuk itu. Luffy langsung menyosor Lucy dengan giginya itu, tetapi Lucy ya berhasil menghindarinya ke udara. Tapi di saat yang sama juga Luffy menembakkan batu yang ada di mulutnya itu ke arah Lucy. Piu, piu, piu. Tetapi Lucy berhasil meninjunya dengan hakinya. Nah, kemudiannya Luffy kembali ke ukuran normalnya dan berancang-ancang pada suatu pipa yang ia lenturkan. Kemudian di halaman berikutnya kita bisa melihat Luffy berniat melancarkan serangan dengan terus berancang-ancang pada pipa itu bak ketapel. Dan di saat-saat itu terlihat Luffy ya mengambil sesuatu dari rambutnya yang seketika berubah menjadi kacamata yang ia gunakan untuk membidik Lucy. Dan ketika dirasa semuanya sudah siap, di sini Luffy dengan cepatnya meluncur menggunakan teknik Gomu Gomu no Waito Roketo yang duar menghantam perut Lucy sampai blonyot di sini dan juga membuat Lucy memuntahkan darah serta menghempaskannya sambil berkata di dalam hatinya, "Apa-apaan kekuatan ini? Tidak, kesadaranku mulai memudar." Kemudian memasuki halaman berikutnya kita bisa melihat si Snake memberikan arah petunjuk kepada Chopper dan Jinbe di mana roket vakum itu berada. Yang mana si Snake ini berkata, itu dia roket vakumnya, cepatlah dan dapatkanlah." Lalu di panel berikutnya Jinbe dengan brengseknya di sini mengatakan sambil tersenyum, "Wah, kau tahu, kau jauh lebih baik daripada Hancock yang asli." Dan di panel berikutnya kita bisa melihat ya si Snake ini tersipu malu mendengar perkataan daripada Jinbe itu dan sedikit tsundere.
Di mana si Snake berkata, "Kau kurang ajar, aku hanya mengikuti perintah itu saja." Lalu di sisi lainnya kita bisa melihat roket vakum telah menyetel keberangkatannya dalam 1 menit ke depan dan memperingati untuk berhati-hati di detik-detik terakhir. Yang mana ya, mendengar itu Chopper meminta Luffy untuk cepat. Nah, di halaman berikutnya terlihat Luffy berbicara dengan Sentomaru, di mana Sentomaru berteriak, "Oi Mugiwara, ku percayakan pria pang itu kepadamu." Dan di sini Luffy menjawab, "Oke, aku akan membawanya keluar daripada pulau ini." Dan di panel berikutnya, Luffy dan yang lainnya telah memasuki vakum roket dan telah bergerak dengan cepatnya dan sangat cepat. Yang mana di sini terlihat Luffy melepas gear kelimanya dan mendapatkan efek jadi kering kerontang di sini. Sementara itu, Chopper dan Jinbe mengeluh soal kecepatan yang terlalu cepat daripada roket vakum tersebut. Di sisi lainnya, Bone kembali sadar dari pingsannya dan bertanya-tanya di sini, "Di mana ini? Di mana Vegapunk?" Dan juga kemudian Bone kaget dengan wujud Luffy. Siapa dan apa-apaan sosok ini? Lalu Jinbe atau Chopper menjelaskan kalau banyak hal yang telah terjadi. Luffy nanti akan menjelaskannya kepadamu. Kemudian di halaman berikutnya, roket vakum begitu cepat bergerak dan sekejap mata telah sampai di stasiun Pulau Egghead. Kemudian di halaman berikutnya kita beralih ke tempat CP0, tempat yang baru saja ditinggali oleh Luffy dan yang lainnya pula. Yang mana di tempat itu ya terlihat Lucy telah kembali ke wujud normalnya dan ada sedikit perban di wajahnya. Sementara itu terlihat 3 CP0 di sana menggibai Sentomaru kalau dia sangat terpuji karena melakukan apa yang dikatakan oleh Vegapunk. Walaupun di sisi lainnya mereka mengatakan sebagai penjaga Vegapunk, Sentomaru itu sangat-sangat buruk. Lalu di panel berikutnya, CP0 kembali berdiskusi kalau mereka harus menunggu pasukan Marine. Tetapi Lucy mengatakan kalau jika terus menunggu, mungkin mereka akan segera kabur. Kemudian pindah scene ke dalam lab tempat Vegapunk dan yang lainnya berada, di mana para nakama Mugiwara Ichimi mulai menggunjingi Vegapunk kalau benarkah semua ini? Benarkah hidup Vegapunk diincar? Dan apakah ketika Vegapunk mati sebagai pria tercerdas tidak menjadi hal yang hilang bagi aset pemerintah? Tetapi Vegapunk menjawab, "Apa kau pikir manusia tercerdas hidup bersemuru terhadapmu? Aku tidak punya niatan menjadi seperti itu." Dan di sini Nami mengatakan dengan wajah yang sangat sinis, "Kau benar, dia hanya akan menjadi beban, hilangkan saja dia." Sementara itu Vegapunk dengan muka pasrahnya mengatakan kalau ini adalah takdir bertemu dengan orang-orang dengan mulut tidak ramah. Kemudian di panel berikutnya betapa terkejutnya Mugiwara Ichimiya mengetahui niat Vegapunk ikut bersama mereka, di mana Usopp begitu sumringah di sini dan mengatakan selamat datang. Sementara Franky mengajak Vegapunk untuk melihat Franky Shogun dan juga Sanigo. Sementara itu Nami kaget dan mengatakan dia hanya akan menjadi beban. Sementara itu untuk Sanji ngotot dari tadi dan meminta Vegapunk untuk melepaskan kunci yang ada di sepatunya itu. Kemudian di panel berikutnya, Luffy dan yang lainnya telah memasuki lab dan terlihat Luffy cukup kaget dengan tempat ini. Sementara kita bisa melihat Atlas dalam perawatan. Yang mana melihat Atlas dirawat membuat Bone naik pitam dan bergegas untuk membunuh Vegapunk dengan alasan jika Vegapunk tidak mau mengobati atau memperbaiki ayahnya, Bone akan segera membunuh Vegapunk. Tetapi Chopper yang bertanya-tanya mau kemana Bone itu sebelumnya mengatakan kalau Bone ini hanya ingin meluapkan emosinya saja. Nah, di panel berikutnya di halaman terakhir pada chapter kali ini kita pindah tempat ke tempatnya CP0 yang kini telah mendapatkan otoritas penuh terhadap 4 Seraphim yang ada di sana. Dan di sini CP0 berniat membegal segala jalur untuk meloloskan daripada pulau ini. Dan mereka juga merumuskan masalah kalau dengan tubuh aslinya seharusnya pada saat ini hanya tinggal 6 saja jiwa-jiwa daripada Vegapunk. Dan mereka atau CP0 bertekad untuk tidak meloloskannya satupun. Sementara itu di panel lainnya di
lautan berkibar bendera Marine yang mana langsung disambut dengan munculnya Kizaru. Yang mana Kizaru mengatakan di sini, jadi mereka Mugiwara Ichimi telah bersekutu dengan Vegapunk, dan tentu kabur daripada pulau ini adalah hal yang mudah bagi mereka. Tapi aku merasa semua hal ini tidak akan berjalan seperti yang kalian pikirkan. Dan kemudian ya Kizaru memberikan perintah kepada armadanya untuk teruskan rencananya dan bawakan sebanyak mungkin kapal menuju pulau Egghead. Dan ya, itulah chapter 1070.